Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya semua hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya, dan selalu sehat walafiat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anak semua, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Kenapa dia tidak hadir? Oh, sakit. Kita doakan semoga dia cepat sembuh ya anak-anak. Nah, ada yang ingat minggu kemarin kita mempelajari tentang materi apa? Iya, betul sekali, ada yang masih ingat ternyata ya. Minggu kemarin kita mempelajari tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk sekarang kita akan mempelajari tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Yastrib. Nah, anak-anak semua, perhatikan gambar berikut ini dulu ya. Ini merupakan perjalanan pergi hijrahnya satu keluarga pindah ke kota lain. Jadi mereka itu hijrah ke kota sebelah untuk hidup bersama di sana. Nah, anak-anak semua, sebelum kita memasuki materi, ada yang tahu nggak kota Yastrib itu berada di mana? Nah, belum ada. Nah, Ibu akan jelaskan sekarang. Kota Yastrib itu merupakan nama kota Madinah sebelum kedatangannya Nabi Muhammad SAW. Yastrib merupakan daerah yang sangat subur sekali, di mana di daerah Yastrib tersebut sebagian besar penduduknya sebagai seorang petani. Ada yang tahu kota Yastrib itu berkembang. Nah, anak-anak ibu semua, ada yang tahu nggak Nabi Muhammad SAW dan rombongannya itu tiba di kota Yastrib pada hari apa ya? Nah, nggak ada yang tahu. Nah, ibu akan kasih tahu. Nabi Muhammad SAW dan rombongannya tiba di kota Yastrib pada hari Jumat tanggal 16 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah, yaitu pada tanggal 2 Juli tahun 622 Masehi. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW dan rombongannya tibanya di kota Yastrib. Mereka disambut dengan meriah oleh para penduduk. Para penduduk menyambut Nabi Muhammad SAW dan rombongannya sembari melantunkan syair-syair dan juga lagu-lagu cinta sebagai tanda kasih sayang rasa cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu juga bersamaan masyarakat di daerah situ, mereka juga ada yang menyambutnya, yaitu tidak hanya masyarakat tersebut, tetapi ada juga kaum Mujahirin dan kaum Ansar. Nah, ada yang tahu kaum Mujahirin dan kaum Ansar itu apa? Nah, ibu akan kasih tahu. Kaum Mujahirin ialah masyarakat asli penduduk Yastrib tersebut, sedangkan kaum Ansar ialah kaum penolong. Jadi yang menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW dan rombongannya tidak hanya penduduk daerah situ, tapi ada juga kaum Mujahirin dan juga kaum Ansar. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Ini merupakan perjalanan Nabi Muhammad SAW serta rombongannya hijrah ke kota Yastrib. Nah, anak-anak semua, ada yang tahu nggak kenapa Nabi Muhammad SAW itu hijrah ke kota Yastrib? Apa sih penyebabnya? Ada yang tahu? Nah, kalau memang tidak ada yang tahu, ibu akan kasih tahu kalian apa sebabnya Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Yastrib.
Yang pertama, sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Yatsrib, yang pertama yaitu tekanan kaum Quraisy terhadap ajaran Islam. Yang kedua yaitu penduduk Yatsrib menerima dakwahnya Rasulullah. Dan yang ketiga adanya jaminan kepada penduduk Yatsrib terhadap Rasulullah. Yang keempat yaitu permintaan penduduk Yatsrib agar Rasulullah hijrah ke negerinya. Yang kelima yaitu adanya rencana pembunuhan kafir Quraisy terhadap Rasulullah. Dan yang terakhir yaitu adanya perintah Allah untuk berhijrah. Nah, untuk sebab yang pertama yaitu tekanan kaum Quraisy terhadap ajaran Islam yang mana itu semakin merajalela, padahal Nabi Muhammad SAW berbuat baik kepada mereka, menyebarkan agama Islam. Tetapi Nabi Muhammad SAW itu menerima penghinaan, penyiksaan yang menjadi-jadi kepada Nabi Muhammad SAW, istri dan juga para sahabat mereka. Nah, untuk yang kedua yaitu penduduk Yatsrib menerima dakwahnya Rasulullah. Penduduk Yatsrib tersebut menerima dakwah yang telah disebarkan oleh Rasulullah dan disampaikan oleh Rasulullah kepada mereka. Maka dari itu Rasulullah pergi hijrah ke kota Yatsrib. Dan yang ketiga yaitu adanya jaminan kepada penduduk Yatsrib terhadap Rasulullah. Jaminan itu mereka adakan kepada Rasulullah. Mengapa? Apabila Rasulullah tersebut hijrah dan juga menyebarkan ajaran Islam ke tempat mereka, mereka menjamin Rasulullah akan baik-baik saja dan tidak menerima penghinaan dan juga penyiksaan seperti kaum Quraisy lakukan. Nah, yang selanjutnya yaitu sebabnya apa? Permintaan penduduk Yatsrib agar Rasulullah SAW hijrah ke negerinya. Maka dari itu Rasulullah dengan semangatnya pergi hijrah ke kota Yatsrib karena ada permintaan dari penduduknya tersebut. Oleh karena itu Rasulullah ingin pergi hijrah ke kota Yatsrib. Dan yang selanjutnya sebab yang selanjutnya yaitu adanya rencana pembunuhan kafir Quraisy. Nah, Rasulullah SAW mengetahui adanya pembunuhan terhadap oleh para pemuka Quraisy, di mana para pemuka Quraisy itu melakukan pertemuan untuk merencanakan pengusiran Rasulullah dan mereka berencana untuk membunuh Rasulullah. Maka dari itu Rasulullah ingin pergi hijrah ke kota Yatsrib. Dan yang terakhir yaitu adanya perintah Allah untuk berhijrah. Setelah itu maka dari itu adanya perintah Allah untuk berhijrah. Setelah menerima perintah itu Rasulullah segera bergegas pergi berhijrah ke kota Yatsrib. Nah, maka dari itu Rasulullah pergi hijrah ke kota Yatsrib. Nah, itu tadi penyampaian Ibu mengenai materi hijrah dan juga sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Yatsrib. Dapat disimpulkan, maka dari itu dapat disimpulkan hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Yatsrib ada beberapa sebab. Dan mengapa Nabi Muhammad SAW melakukan hijrahnya? Salah satunya yaitu adanya perintah Allah untuk berhijrah. Maka dari itu Nabi langsung segera bergegas menyiapkan dan segera berhijrah ke kota Yatsrib. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan evaluasi tentang pembelajaran kita pada hari ini. Evaluasi yang akan Ibu berikan yaitu kita jawab sama-sama ya pada hari ini. Soal yang pertama, pada tahun berapakah Nabi Muhammad SAW dan rombongannya tiba di kota Yatsrib? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Iya, betul sekali. Nabi Muhammad SAW dan rombongannya tiba di kota Yatsrib pada hari Jumat 16 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah atau tanggal 2 Juli tahun 622 Masehi. Pintar sekali. Untuk soal yang kedua, siapakah kaum Muhajirin dan kaum Ansar?
Ada yang bisa jawab? Kaum mujahirin. Oke, kaum mujahirin ialah kaum penduduk asli kota Yastrib tersebut. Ada yang bisa jawab kaum Ansar? Iya, betul sekali. Kaum Ansar ialah kaum penduduk atau masyarakat penolong. Soal yang ketiga, sebutkan 3 sebab Rasulullah SAW hijrah ke kota Yastrib. Iya, betul sekali, pintar semua masih ingat adanya rencana pembunuhan kaum Quraisy terhadap Rasulullah. Yang selanjutnya, sisa 2 lagi. Selanjutnya, iya betul sekali, adanya perintah Allah terhadap Rasulullah untuk berhijrah. Yang selanjutnya, iya betul sekali, permintaan penduduk Yastrib kepada Rasulullah untuk berdakwah ke negerinya. Dan soal yang terakhir, apa penyebab kaum Quraisy ingin membunuh Nabi Muhammad SAW? Ada yang masih ingat tadi penjelasannya? Oh, betul sekali, karena kaum Quraisy tidak ingin penduduknya disebarkan atau didakwakan oleh Rasulullah mengenai ajaran Islam yang cukup meluas. Maka dari itu kaum Quraisy lah yang berencana ingin membunuh Rasulullah SAW. Nah, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak semua. Nah, pesan ibu pada anak-anak semua, jangan lupa tetap belajar di rumah apapun keadaannya, jaga kesehatan baik-baik, tetap semangat belajarnya, dan jangan lupa kerjakan tugas-tugasnya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Amin. Nah, terima kasih kepada semuanya. Sekian pembelajaran pada hari ini. Akhir kata ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.